Presiden Prabowo Subianto menawarkan gagasan koalisi permanen pada para pimpinan parpol anggota Kimplasnya. Sebenarnya apa urgensi pembentukan koalisi permanen dan apakah juga koalisi politik ini bisa benar-benar permanen? Kita bahas bersama Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bang Idrus Marham, dan juga pengamat politik Mas Adi Praitno. Malam, Bang Idrus, Mas Adi. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Ya, waalaikumsalam. Ya, biar beda, jangan sama. Oh iya. Ini enggak boleh sama. Nggak boleh sama, tapi Harus sama. iya permanen Dan dipermanenkan katanya. kesamaannya. Enggak boleh sama. Dalam hal apa dulu? Oh, Itu. iya. Sebenarnya urgensinya apa sih dan konsekuensinya apa nih Mas Adi dulu deh, Mas Adi, dari koalisi permanen ini? Ya sebenarnya permanen itu supaya tidak ada gonjang-ganjing, supaya programnya Prabowo di masa yang akan datang itu tidak tambal sulang dan tidak pusing-pusing menghadapi orang-orang yang suka protes dan kritis. Makan bergizi gratis, kesehatan gratis, dan seterusnya. Cuman saya menduga soal koalisi permanen ini bukan soal yang sekarang terjadi sampai 2029, tapi 2009 sampai 2034. Ini kan bertepatan dengan Prabowo yang telah diumumkan kembali oleh Gerindra sebagai calon presiden 2029. Jadi ajakan ini semacam proposal politik lanjutan lah kira-kira begitu. Iya. Tapi pertanyaan gini Mas Adi, Bang Idrus, ini baru jalan 100 hari nih, belum genap 1 tahun, masih banyak PR-nya sana sini. Tapi kok udah ngomongin koalisi permanen aja nih? Nah, jadi gini, saya kira kita melihat begini. Pertama, saya ingin mengajak kita melihat masalah ini secara komprehensif, secara menyeluruh, tidak secara sepotong-sepotong, dan jangan hanya mulai dari pencalonan Pak Prabowo yang ditetapkan oleh Kongres Luar Biasa Gerindra. Ya. Nah, kalau kita melihat secara komprehensif dan secara perspektif ke depan, sebenarnya kan sejak awal Pak Prabowo itu kan sudah mencoba mencanangkan bahwa kita harus berpikir tahun 2045 Indonesia emas. Ya. Dan karena itu ada 2 konsep yang selalu menjadi perekat. Indonesia maju dan Indonesia emas tahun 2045. Dan itu sudah dibayangkan itu. Dan Pak Jokowi? Nah dalam kerangka itu maka tentu perlu ada strategi dan manajemen. Dan karena itu koalisi permanen ini adalah salah satu bentuk dari suatu strategi dan manajemen bagaimana efektivitas pemerintahan itu bisa berjalan. Untuk apa? Untuk melaksanakan pembangunan. Jadi, nah oleh karena itu dalam kerangka ini maka ada 2 hal yang harus kita sinambungkan. Yang pertama adalah kepemimpinan bangsa ke depan supaya ini berkelanjutan. Dan juga adalah pembangunan itu sendiri. Nah itulah sebabnya maka Golkar, terus terang saya ingin buka bocoran bahwa jauh-jauh sebelumnya ini di Golkar ya Pak Bahlil Lahadalia sudah bicara masalah ini. Pertama beliau menegaskan adalah bahwa kalau pada akhirnya nanti hanya ada 1 partai yang tersisa bersama dengan Prabowo, itu dipastikan bahwa itu adalah Partai Golkar. Tapi Pak Bahlil bukannya tadi pada saat ditanya teman-teman wartawan, ya kita lihat dulu nanti 2029. Bukan, nah itu kan sebenarnya kan ini saya katakan di dalam itu kan ada namanya formalitas, tetapi ide dan gagasan yang menjadi instrumen kita, yang menjadi perekat kita, yang nanti akan secara konseptual akan dibuat tahapan-tahapan sampai 45. Sampai 45 ada 3 kali lagi pemilu. Ya, jadi kita 3 kali pemilu. Iya. 2000 katakanlah 2029 34 39, 45. Tapi emang sampai tuh. Nah, jadi bukan. Nah, kita melihat di sini. Jadi di sini kita bicara mulai daripada program. Oke. Tetapi untuk melaksanakan program ini kan perlu ada kepemimpinan. Ya. Nah, selama ini tidak berkelanjutan. Kenapa? Karena memang sistem kita. Setiap pemimpin berangkat dari visinya. Visi misi. Nah itulah sebabnya kemungkinan ada perubahan-perubahan terjadi. Nah di Golkar, saya ingin dikit. Di Golkar ini kita sudah siapkan konsep. Di Golkar ya. Tapi kan masalahnya juga kan presiden hanya boleh dikirim 2 kali, dipilih 2 kali. Nah di situ karena kita ikut pada orang. Ini kita pada sistem yang kita bangun. Jadi kita tidak berpikir itu. Jadi nanti pada 2 kali Pak Prabowo juga mengatakan. Dan juga Gerindra juga sudah menyatakan demikian. Pada gilirannya nanti akan kita bicara secara terbuka mana yang paling memungkinkan dan memiliki kemampuan untuk
melanjutkan kepemimpinan sekaligus pembangunan. Nah, Ya. ini Golkar konsepnya. Saya ingin sampaikan. Oke. Apa itu? Nah, Bentar, Bang. biar dukung politik ini Nah, paham bentar, juga bentar. nih. Bentar, tanya ke Asta cita tidak hanya dilihat sebagai visi misi, tapi dilihat sebagai sebuah gerakan pembangunan Oke, asta bangsa citanya Pak Prabowo untuk ya, dan menjamin Mas Gibran. kesinambungan dan perubahan untuk Indonesia emas ke depan. Oke. Bentar, Oke, sebentar kita ke Mas Adi dulu ya. Tadi kan juga Mas Adi sedikit mensinyalir bahwa ini kepentingannya untuk 2029 untuk Pak Prabowo mencalonkan calonkan lagi. lagi. Apakah ini nggak kontradiksi dengan apa kemarin kita bebas dari threshold? Iya, Siapa saja bisa presidensial threshold, presiden. ya, Nah kalau siapa aja sekarang mencalonkan. kayak percuma dong yang itu. Kalau sekarang aja udah ada satu nama didukung oleh 17 partai, sisanya juga tinggal sedikit juga. Enggak, secara prinsip kalau apa yang disampaikan oleh Bang Idrus ya, koalisi berbasiskan program, enggak ada soal apa yang dilakukan oleh Megawati dilanjutkan SBY, SBY dilanjutkan oleh Jokowi, Jokowi juga dilanjutkan oleh Prabowo, dan Prabowo nanti bisa melanjutkan program yang sekarang, dan siapapun penggantinya nanti. Enggak ada soal. Yang ramai ini koalisi permanen pasti dikaitkan dengan kompetisi politik, bukan soal pada program. Kenapa ini ramai? Pertama karena memang Gerindra sudah mengumumkan bahwa Pak Prabowo sudah definitif maju untuk yang kedua kalinya. Nah yang kedua, ini kan diajak koalisi bersama nih yang Kim dan Kim Plus sekarang. Mau nggak nih yang kedua kalinya bertanding? Nah saya kira partai-partai yang ada di Kim dan Kim Plus saat ini sangat dilematis. Satu sisi, sekarang ambang batas presiden sudah wassalam tuh. Mestinya semua partai politik yang lolos ke parlemen berani dong. Tapi tadi Gus Imin bilang, kita sampai kapan aja lah pokoknya dukung terus. Ya kan begini, lalu apa gunanya ambang batas presiden yang dihilangkan kalau partai-partai itu nggak berani mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Kalau nggak berani partai begini, udahlah kembalikan lagi ke MK, 20% lagi lah. Nggak guna ini barang. Belum. Ini dukun politik yang ngomong. Dukun politik. Nah yang kedua, kan kita sering ngomong dalam literatur politik bahwa partai politik itu adalah satu institusi yang paling formal, paling soheh tempat untuk mencetak kader-kader pemimpin bangsa sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nah semua partai politik yang lolos ke parlemen, semua partai politik yang boleh ikut pemilu, dia berhak kok mencalonkan dia sebagai presiden dan wakil presiden. Saya membayangkan di 2029 semua partai bertanding dong. Kalaupun toh kalah, ingat loh, pasti dirangkul kok jadi menteri. Udah terbukti ya. Nah, ini perspektif berpikirnya beda. Yang kedua, Bang, ini saya sampaikan. kalau maju Pilpres 2004, ini ada kemungkinan partai yang punya jagoan, kadernya maju Pilpres, wakil presiden ataupun calon presiden, keuntungan untuk pileknya akan terjadi secara signifikan. Nah, yang kedua, kenapa saya sebut dilematis? Yaitu partai punya kesempatan untuk maju kan, tapi pada saat yang bersamaan kayaknya kalau melawan Prabowo ini agak jiper-jiper dikit ini, Bang. Ini saya kira jadi yang jadi rebutan sangat mungkin hanya berebut calon wakilnya. Jadi saya kira tidak begitu. Ini biar dukun politik kan tidak selamanya benar. Ya, tetapi saya ingin perspektif gimana Bang? Nah, jadi justru karena tidak ada presidensial threshold itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana berpolitik dengan baik. Jadi kalau kemarin itu pembentukan koalisi ada unsur keterpaksaan. Tapi Partai Golkar ingin melakukan proses politik ini dengan kesadaran. Jadi bukan karena kita dipaksa kemudian karena tidak memenuhi presiden threshold maka terpaksa. Bukan itu, dan karena terpaksa. Sangat masuk akal ini Mas. Bukan masuk akal, memang begitu. Karena saya pelaku politik. Dukun politik belum tentu pelaku politik. Tapi jadi Golkar ingin mencoba menciptakan tradisi politik bahwa kita terlibat dalam koalisi apapun karena kesadaran, karena pikiran, karena komitmen Indonesia ke depan. Bukan karena terjebak pada 20% karena tidak memenuhi syarat wajib. Kenapa wajib? Terpaksa karena memang tidak bisa. Tapi kita ada peluang, tidak memanfaatkan peluang itu karena untuk kepentingan bangsa, karena ada pikiran, ada format politik, ada desain politik yang kita ingin laksanakan. Kalau gitu saya pertanyaannya dibalik deh kalau gitu. Kan tadi Abang bilang untuk kita ada kesempatan. Kenapa kita tadi menolak begitu ya, maksudnya? Bukan menolak. Kita ingin dengan kesadaran. Kita kan sekarang begini, cara berpikir Golkar. Tapi Bang, aku mau berubah nih. Misalnya pertanyaannya, kenapa kalau ada kesempatan nggak Golkar sendiri yang ngajuin calon? Bukan persoalannya begitu. Tapi kan kita sudah berangkat dari sini. Bagaimana kepentingan bersama itu kita sudah buat.
Kalau misalkan sudah Pak Prabowo sudah berjalan dengan baik dan itu kepentingan untuk bangsa dan ada hasil, ya kenapa tidak? Nah, karena itu maka pencalonan dia sejak awal ini kita maknai bahwa ini adalah strategi manajemen pemerintahan supaya lebih efektif untuk melaksanakan program-program yang ada. Ya. Nah, kalau misalkan tidak dibuat sedemikian rupa, ini sudah ancang-ancang nih. Nanti 3 tahun sebelumnya sudah mulai nih. Sudah mulai agak-agak ini. 2 tahun sebelumnya sudah mulai, udahlah. Jadi akhirnya rakyat juga korban. Nah, kenapa tidak dari awal kita desain sedemikian rupa kalau memang nanti ini kita sama-sama lakukan pembangunan untuk kepentingan bangsa. Ya, jadi ini kan komitmen semua partai. Kunci mengunci dong, Ecing. Bukan Mas Adi. masalah kunci mengunci, tetapi kan Bang, berangkatnya. jangan nakut-nakutin juga Bang. Jadi kalaupun toh ada manuver partai jelang pilpres itu bukan untuk menghambat program. Contoh, ketika PDIP ini bermusuhan dengan Jokowi, program Jokowi jalan Loh, apa terus bermusuhan memang? Iya kan udah bermusuhan, Oh udah iya, saya dipecat nggak Bang. tahu, ini kan dukung politik. Apa Iya. ini Kurang mereka saya kan tidak baru bermaksud. tahu. Bermusuhan. Loh, enggak. Saya lihat baik-baik kan sesama tokoh bangsa kan harus Kita satu. lanjutin dulu, Bang. Ya kan jelas udah nggak akur Bang, udah wassalam hubungannya. Ya, kan tokoh bangsa itu kan harus bagaimanapun harus damai, harus uswatun hasanah. Begitu dong. Abang di depan sama di belakang beda. Beda. Tapi prinsipnya begini Bang. Saya jadi ingat lagunya Ariel Noah. Iya. Hari Noah, Tak apa? ada yang Abadi. Jadi nggak ada yang Gimana tuh, abadi Bang? Oh, Bang. begitu. Itu Kalau begitu nanti nyanyi di depan deh. Oh, boleh, Biar kelihatan. tapi Harusnya segmen 1 tadi datangnya. Iya. suara saya lagi bagus, apalagi nggak ditonton. Lagi bagus. Tapi Oh, begini, secara teori, dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim seperti di Indonesia, partainya lebih dari 3-4, nggak ada cerita yang namanya koalisi permanen, Cing Abdel. Iya. Kenapa? Ada kecenderungan partai-partai di kita itu memang berpolitiknya, berkongsi kalau kebutuhan politiknya diakomodir. Itu satu. Yang kedua, sejak pengalaman pemilu langsung 2004 sampai sekarang, partai yang kalah dengan yang menang bedanya tipis, beti-beti. Beti, ya. Dulu Golkar 2014, ya kan, tidak mendukung Jokowi, kalah. Rapat. Tapi setelah itu salaman jadi bagian. 2016. 2014, 2016 masuknya. Saya ketua koalisi begitu, jadi jangan ceritain. Oh. Jadi koalisi Merah Putih, saya ketua koalisinya deh. Saya paham betul barang ini. Iya, Oi. contoh betapa partai-partai itu sulit untuk disatukan dalam koalisi permanen. 2019 kita tahu, Gerindra kalah ngusung Prabowo Subianto. Yang menang saat itu masih akur antara PDIP dengan Jokowi. Tapi 2019, atas nama gotong royong, atas nama kebangsaan, atas nama politik rangkul-merangkul, jadilah Gerindra bagian dari kekuasaan. Nah, karena itu 2024 PKB, PKS, Nasdem kalah dukung Anies jadi bagian dari koalisi plus. Apa yang mau dipermanenkan Nah, Bang? enggak, jadi Itu gini, yang kemudian jadi gini. menjadi tradisi politik kita. Jadi nggak perlu dipermanenkan sebenarnya bukan. koalisi kita. Yang kalah pun dirangkul kok. Dapat syai'un, dapat kekuasaan, dapat menteri, Iya udah. dapat komisaris. Benar. Ada. Oh, komisaris ada juga masih main itu ya. Jadi gini. Tapsus ada. Tapsus, ya kan? Kemarin itu Pak Prabowo jelas dan tegas menyampaikan bahwa demokrasi Indonesia memiliki ciri karakter yang unik dan berbeda dengan demokrasi negara-negara lain. Nah, lalu Pak Prabowo mengatakan apa bedanya? Ya pertama dari sisi konsepsi filosofisnya adalah bahwa demokrasi Indonesia kan dibangun dengan asas berbasis kekeluargaan, gotong royong, kekegitaan. Dan karena itu Indonesia, kata Pak Prabowo, Indonesia ini adalah rumah besar. Mari kita kelola bersama. Makanya diajak semua. Dan sekarang yang belum masuk kan tinggal PDIP. Ya. Ya Nasdem sudah. PKB. Tapi tadi masih PKB pikir-pikir sudah. tuh kayaknya Loh, Pak Ini Surya. masalah koalisi permanen. Tetapi hari ini untuk sampai 29 kan sudah dalam satu. Nah kemudian secara praktek politik, ya kalah, ya itu tadi dikatakan dukung politik. Ya meskipun kalah tapi sama-sama lagi masuk. Bentar, Oke, bentar. Bang. Abang sudah 100 kali nyebut saya dukun politik. Iya. Apa maknanya itu Bang? Ya makna kalau dukung politik bagi ini definisi bukan makna. Iya. Karena konsep dengan definisi itu beda. Iya. Jadi kalau definisi itu sama, nah dukung politik itu adalah punya kemampuan untuk menciptakan Meramal. masalah
sekaligus untuk menyelesaikan masalah. Kayak virus antivirus loh. Iya, iya. Oke. Tapi Mas Adi, Ini tapi clear ya. Ini clear ini. Mas Adi. Jadi kalau mau memahami masalah di sini. Oke, Mas Adi, Kalau ada konsep menyelesaikan masalah juga di sini. Oke, Mas Adi, tapi pertanyaannya gini, sebenarnya apa yang diomongin sama Pak Prabowo sebenarnya ini bentuk dari rasa kepercayaan diri yang tinggi, karena kan dari lembaga survei 100 hari aja tinggi banget ya. Apa dalam bentuk kewas-wasan juga nih 2029 tadi itu? Ini. Karena Enggak, presidensial kalau threshold saya sih 0. secara prinsip betul juga ada idealismenya karena memang 5 tahun untuk menyelesaikan program-program strategis yang pro dengan rakyat itu nggak mungkin tuntas dan maksimal. Makan ini bergizi sehat ini. gratis. Ini Enggak, sehat, memang harus sehat ini, rasional. sehat. Makan bergizi gratis, kesehatan gratis, pemotongan biaya biaya haji. Semoga pemotongannya bukan hanya setahun tapi selamanya. Iya kan, pemotongan tarif dasar listrik cuma 2 bulan, kalau bisa selamanya. Artinya program-program yang kayak gini supaya menyentuh lapisan masyarakat, tentu dalam waktu 5 tahun nggak kondusif dengan postur anggaran kita yang tidak sepenuhnya sehat. Karenanya tentu guidance terbesarnya 2 periode adalah menjadi ukuran yang paling soheh sebenarnya bagi presiden dalam konteks ini Prabowo Subianto supaya makan bergizi gratis itu terjangkau ke semua, kesehatan gratis juga terjangkau. Nah, Semua. Jadi ini itu koalisi pada program dan ide, tapi pada saat yang bersamaan ini kan semacam ajakan bahwa di 2029 inget loh Gerindra itu sudah pasti mendukung Prabowo. Ayolah partai-partai Kim dan Kim Plus, Prabowo ini sudah calon presiden, hari ini sudah banyak berbuat untuk bangsa dan negara, pro dengan rakyat, apalagi yang ditunggu. Nah, jadi gini. Kan begitu jalan Jadi ceritanya, biar clear ya. Itu kan hanya kasus-kasus program. Tetapi kita ingin lebih besar. Apa lebih besar itu? Bagaimana desain ke depan? Bagaimana program ini pentahapan kita lakukan sampai 45. Dan karena itu maka Golkar, arahan Pak Bahlil Lahadalia dari awal, bagaimana kita memposisikan asta kita. Golkar memposisikan asya kita bukan hanya program. Tapi termasuk juga dengan mencalonkan wapresnya, singkat aja Bang ya karena sudah habis. Mencalonkan wapresnya juga nanti Mas Gibran bersama Pak masalah pencalonan wapres itu nanti kan masalah juga adalah presiden. Pasangannya, maka ini nanti tentu akan dibahas. Tetapi kalau presiden tentu tidak dibahas lagi. Ada begini Abang. Kalau argumen Bang Idrus ini mengesankan ada calon-calon pemimpin masa depan itu tidak sinkron dengan pemimpin sebelumnya. Tunjukkan ke saya mana ada presiden-presiden di negara kita dengan presiden sebelumnya yang gak akur. Bahkan calon-calon presiden dan partai pendukungnya yang beda pilihan, beda visi misi di 2024 sama. PKB, PKS, Nasdem, anti IKN, sekarang setuju IKN. Nah itu yang saya katakan. Jadi biar begini, biar clear. Permanen secara otomatis. Itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Gimana kalau kita pulang aja ya kayaknya udah mau. Itu yang dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa salah satu keunikan demokrasi Indonesia yang berbasis kekeluargaan, kegotong royongan, ia bertanding bersatu. Daripada begitu ya mari berkoalisi permanen. Kita bicara masa depan Indonesia. Itu dong. Dan berarti di 2029 calon tunggal. Loh, tergantung kan. Kan tadi ini kan tidak semua sama sikapnya Pak. Kalau Golkar kan tegas. Arahan ketua tegas. Tidak neko-neko. Bang, ini waktunya udah, maaf ya Mas Dukun, ini waktunya juga udah. Ini baru pertama kali saya melihat Cing Abdel bingung nih gimana. Ini pertama kali nih Bang Idrus sama Mas Adi. Bukan, ini soalnya sudah mau nyanyi langsung. Oh yaudah. Terima kasih ya Bang Idrus, Mas Adi. Terima kasih Mas Adi ya. Apakah koalisi permanen ini akan berlangsung mulus, semuanya setuju, dan apakah ini memang bermanfaat untuk Indonesia sehingga 2045 terjadi Indonesia? Indonesia Mas, oke.